Ardi lahir di sebuah gang sempit di Jakarta, di tengah-tengah deretan rumah petak yang berdempetan seperti kotak korek api. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya seorang sopir angkot, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Dari mereka berdua, Ardi belajar arti kerja keras dan kesabaran. Sejak kelas 3 SD, ia sudah membantu ibunya berjualan, entah dengan mencatat utang pelanggan atau sekadar mengantarkan kopi ke tetangga. Hidup di lingkungan padat penduduk membuat Ardi terbiasa dengan hiruk-pikuk. Suara pedagang sayur yang lewat pagi-pagi, anak-anak bermain bola plastik di gang, hingga teriakan ibu-ibu yang bertengkar karena masalah sepele, semua itu jadi pemandangan sehari-hari. Tapi di balik suasana itu, Ardi melihat betapa kerasnya perjuangan orang-orang kecil untuk bertahan hidup. Ia sering merenung, bertanya-tanya dalam hati, apakah hidupnya nanti juga akan begitu-begitu saja? Meski keluarganya pas-pasan, Ardi bukan tipe anak yang mudah menyerah. Ia rajin sekolah, meski seringkali harus belajar di bawah cahaya lampu minyak karena listrik di rumahnya sering padam. Ia juga mencari cara untuk membantu orang tuanya, mulai dari jadi kuli panggul di pasar hingga mengantar koran subuh-subuh. Semua pekerjaan itu dilakukannya tanpa mengeluh, karena ia tahu orang tuanya sudah bekerja keras demi menyekolahkannya. Namun, di balik kesibukannya, Ardi punya satu sifat yang menonjol, rasa ingin tahu yang besar. Ia suka membaca buku-buku bekas yang dibeli kiloan di Pasar Senen. Buku apa saja ia lahap, mulai dari cerita rakyat, novel lama, hingga buku sejarah. Dari buku-buku itu, Ardi belajar melihat dunia lebih luas dari sekadar gang sempit tempat ia tumbuh. Ia tahu ada kehidupan lain di luar sana, kehidupan yang penuh tantangan sekaligus peluang. Suatu ketika, saat duduk di bangku SMA, Ardi mengikuti kegiatan sosial yang diadakan di lapangan kelurahan. Acara itu ramai sekali. Ada pemeriksaan kesehatan gratis, bazar murah, dan hiburan rakyat. Ardi awalnya hanya datang untuk membantu panitia mengangkat barang. Tapi di sanalah ia pertama kali melihat Putri Anggraeni. Gadis itu berbeda dengan semua orang yang pernah ia temui. Berpakaian sederhana tapi rapi, wajahnya cerah dengan senyum yang tulus. Ia terlihat sibuk membagikan buku tulis untuk anak-anak kecil sambil sesekali bercanda dengan mereka. Ardi terdiam. Entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya terpaku pada gadis itu. Bukannya kecantikan fisik semata, tapi lebih kepada aura yang terpancar. Cerdas, ramah, dan tidak canggung meski dikelilingi banyak orang. Ardi baru tahu belakangan kalau Putri adalah anak seorang anggota DPR yang cukup berpengaruh. Namun saat itu, yang ia lihat hanya seorang gadis yang peduli dan punya hati. Hari itu menjadi titik awal dalam hidup Ardi. Ia pulang dengan perasaan aneh, campuran antara kagum dan penasaran. Untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya bergerak. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah seorang anak sopir angkot bisa mendekati seorang anak DPR? Pertanyaan itu terasa mustahil. Tapi bukannya mematikan semangat, justru menyalakan tekad kecil dalam dirinya. Sejak hari itu, Ardi sering mencari informasi tentang kegiatan sosial di lingkungannya. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan Putri, meski hanya sekilas. Ia tahu jarak antara dirinya dan Putri ibarat langit dan bumi. Tapi Ardi bukan tipe orang yang mudah mundur hanya karena merasa kecil. Ia percaya, setiap orang berhak bermimpi, meski mimpi itu terlihat mustahil. Malam-malam berikutnya, Ardi sering duduk di beranda rumahnya, memandangi langit Jakarta yang penuh cahaya lampu kota. Ia teringat wajah Putri, lalu berpikir keras, apa caranya agar ia bisa mendekat, tanpa terlihat seperti seorang pemuda nekat yang asal saja mendekati anak pejabat? Ia sadar, modal tampang dan kekayaan jelas tidak ia punya. Tapi ada satu hal yang ia pegang teguh, ketulusan. Lingkungan tempat Ardi tumbuh membentuk karakternya. Ia terbiasa membantu tetangga tanpa pamrih, seperti menolong mengangkat galon, mengantar anak kecil ke posyandu, atau memperbaiki genteng bocor. Baginya, menolong orang bukanlah hal besar, melainkan bagian dari hidup. Ia percaya, kebaikan sekecil apapun akan kembali suatu saat nanti. Sementara itu, di sekolah,
Ardi dikenal sebagai siswa yang rajin meski tidak menonjol. Ia tidak pernah jadi juara kelas, tapi selalu berusaha. Guru-gurunya menyukai sikapnya yang rendah hati dan ulet. Teman-temannya pun menghargainya, meski terkadang mereka bercanda soal status ekonominya. Ardi jarang tersinggung. Ia tahu, hidup memang tidak adil, tapi yang bisa ia lakukan hanyalah terus melangkah. Ketika lulus SMA, Ardi sempat bimbang. Ia ingin kuliah, tapi keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Namun, berkat beasiswa dari sebuah lembaga sosial, ia akhirnya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Di sanalah ia semakin membuka mata. Dunia kampus memberinya banyak pelajaran baru, termasuk tentang kesenjangan sosial yang semakin jelas terlihat. Ia sering mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa, turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pengabdian. Dan sekali lagi, di beberapa kegiatan sosial, ia tanpa sengaja bertemu Putri. Gadis itu masih sama seperti dulu, ramah, peduli, dan tidak membeda-bedakan orang. Ardi semakin yakin, perasaan yang ia miliki bukan sekadar kagum sesaat. Tapi, rasa itu bercampur dengan keraguan besar. Apakah ia pantas? Malam itu, setelah pulang dari kampus, Ardi duduk lama di warung kopi dekat rumahnya. Ia memikirkan cara, memikirkan jalan agar bisa mendekat pada Putri. Ia sadar, mendekati anak seorang DPR tidak sama dengan mendekati gadis biasa. Harus ada cara, strategi, dan keberanian. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Setelah beberapa kali bertemu Putri di acara sosial, perasaan Ardi semakin kuat. Ia tahu, gadis itu bukan sekadar cantik, tapi juga punya kepedulian yang jarang ditemui. Namun, semakin ia kagum, semakin pula ia merasa tidak pantas. Jarak sosial di antara mereka terlalu jauh. Putri adalah anak seorang anggota DPR, terbiasa dengan dunia penuh kemewahan, sementara Ardi hanyalah anak sopir angkot yang hidup di gang sempit. Banyak malam Ardi habiskan hanya untuk merenung. Ia mencoba melupakan, tapi wajah Putri selalu muncul di pikirannya. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri, menganggap perasaan itu tidak masuk akal, tapi justru semakin lama semakin mengganggu. Hingga akhirnya, Ardi sampai pada satu titik. Kalau ia hanya diam, tidak akan ada yang terjadi. Ia harus melakukan sesuatu. Namun, pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana caranya mendekati seorang gadis yang hidup di dunia yang berbeda? Ardi sadar, kalau ia datang begitu saja dengan penampilan seadanya, ia hanya akan dianggap pengagum biasa. Lebih parah, mungkin akan ditertawakan. Ia harus punya cara lain, cara yang tidak biasa. Suatu malam, ketika Ardi duduk di warung kopi bersama beberapa temannya, ia mendengar percakapan tentang TPU, tempat pemakaman umum, dekat kampusnya. Temannya bercerita betapa pekerjaan tukang gali kubur sering dipandang rendah, padahal mereka adalah orang-orang yang jasanya sangat penting. Tanpa mereka, proses pemakaman tidak akan berjalan. Ardi mendengarkan dengan seksama, dan entah kenapa, ide gila tiba-tiba muncul di kepalanya. Ia teringat, Putri sering ikut kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat kecil. Bahkan beberapa kali, ia datang ke TPU untuk mengunjungi makam salah satu keluarganya sambil memberikan santunan ke penjaga makam. Dari situ, Ardi melihat peluang. Bagaimana kalau aku menyamar jadi tukang gali kubur? Pikirnya. Kedengarannya memang konyol, bahkan agak memalukan, tapi Ardi tahu, dengan cara itu ia bisa dekat dengan Putri tanpa terlihat mencurigakan. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan rencananya. Ada rasa takut, tapi juga semangat aneh yang membuat darahnya berdesir. Ia tahu risikonya. Orang-orang bisa saja merendahkannya, bahkan keluarganya mungkin kecewa. Tapi Ardi percaya, ketulusan harus dibuktikan dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Dan baginya, menyamar jadi tukang gali kubur bukanlah bentuk penghinaan, melainkan jalan untuk menunjukkan bahwa ia rela melakukan apa saja demi mendekati gadis yang ia cintai. Keesokan harinya, Ardi mulai bergerak. Ia mencari informasi tentang pekerjaan di TPU.
Dari seorang kenalan, ia tahu bahwa TPU dekat rumahnya dikelola oleh seorang pria bernama Pak Slamet. Ardi mencatat nama itu di kepalanya. Tapi sebelum benar-benar melamar, ia merasa harus mempersiapkan diri. Ia pergi ke pasar loak dan membeli seragam bekas pekerja TPU, kemeja lusuh, celana panjang warna gelap, dan sepatu bot. Semua itu ia simpan rapi di lemari, seolah menyimpan rahasia besar. Ardi juga mulai belajar tentang pekerjaan gali kubur. Ia membaca artikel di internet, menonton video, bahkan sesekali mengamati dari jauh para pekerja di TPU. Ia sadar, pekerjaan itu tidak mudah. Dibutuhkan tenaga kuat, kesabaran, dan mental yang tabah. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin yakin. Jika ia bisa melewati pekerjaan seberat itu, maka ketulusannya tidak bisa dianggap remeh. Di rumah, Ardi tidak pernah bercerita tentang rencananya. Ia hanya bilang kepada ibunya bahwa ia sedang mencari pekerjaan sambilan untuk menambah uang kuliah. Ibunya percaya, meski kadang khawatir melihat anaknya semakin sering keluar malam. Ayahnya hanya berpesan singkat, apapun yang kau lakukan, jangan lupa jaga nama baik keluarga. Kalimat itu selalu terngiang di telinga Ardi. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin yakin dengan keputusannya. Ia mulai melatih fisiknya, bangun lebih pagi untuk berlari keliling kampung. Ia tahu, pekerjaan gali kubur akan menguras tenaga, dan ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan Pak Slamet ataupun orang-orang TPU. Sesekali, ia memandangi seragam lusuh yang tergantung di lemarinya, lalu tersenyum sendiri. Rasanya aneh. Seorang mahasiswa yang seharusnya mencari kerja kantoran justru memilih jalan berbeda. Sampai akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Dengan sedikit gugup, Ardi memberanikan diri mendatangi TPU dan menemui Pak Slamet. Pria parubaya itu melihat Ardi dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa kecil. Anak muda sepertimu mau jadi tukang gali kubur? Kau yakin? Tanya Pak Slamet dengan nada setengah meremehkan. Ardi mengangguk tegas. Saya yakin, Pak. Saya siap bekerja keras. Pak Slamet menghela napas panjang. Baginya, sudah banyak pemuda yang mencoba, tapi hanya sedikit yang bertahan. Pekerjaan ini dianggap hina oleh sebagian orang, padahal kenyataannya justru penuh tanggung jawab. Melihat keseriusan Ardi, Pak Slamet akhirnya berkata, baiklah, kalau kau benar-benar mau, besok pagi datang ke sini. Kita lihat seberapa kuat tekadmu. Ardi pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga karena langkah pertamanya berhasil, tapi juga ketakutan akan apa yang menanti. Malam itu, ia menatap cermin lama sekali. Di balik wajah pemuda sederhana itu, ia melihat sosok baru yang siap menjalani peran berbeda. Dan meski belum tahu bagaimana akhirnya, Ardi tahu satu hal. Ia sudah menapaki jalan yang tidak bisa lagi ia mundurkan. Ia tersenyum tipis sambil berbisik pada dirinya sendiri. Putri, aku mungkin bukan siapa-siapa. Tapi aku akan membuktikan bahwa aku bisa mencintaimu dengan cara yang berbeda. Pagi itu, Ardi datang ke TPU sesuai janji. Matahari baru saja muncul, tapi udara sudah panas. Ia mengenakan seragam lusuh yang dibelinya dari pasar loak, lengkap dengan sepatu bot yang kebesaran setengah nomor. Dari kejauhan, Pak Slamet sudah berdiri dengan tangan terlipat di dada, menunggunya. Pandangan pria parubaya itu tajam, seakan ingin menguji tekad Ardi sejak awal. Kau benar-benar datang juga, kata Pak Slamet. Kebanyakan anak muda hanya berani bicara. Kau siap? Ardi mengangguk mantap. Saya siap, Pak. Pak Slamet kemudian menunjuk sebuah gundukan tanah. Kalau begitu, ini uji pertamamu. Gali lubang itu. Ukuran 1,5 kali 2 meter. Lihat seberapa lama kau bertahan. Ardi menelan ludah. Ia tahu pekerjaan itu berat, tapi ia tidak ingin mundur. Dengan cangkul di tangan, ia mulai menggali. Awalnya, tanah masih lunak, tapi semakin dalam, semakin keras. Keringat mengucur deras, punggungnya mulai terasa pegal, tangan terasa perih. Tapi setiap kali rasa lelah menyerang, Ardi teringat wajah Putri. Itu menjadi bahan bakarnya.
Ia menggali tanpa banyak bicara, sementara Pak Slamet mengamati dari jauh. Sesekali, beberapa pekerja TPU lain lewat sambil menertawakannya. Anak kuliahan jadi tukang gali kubur? Bisa apa dia? Ejek salah satu dari mereka. Ardi hanya tersenyum hambar dan terus menggali. Menjelang siang, lubang itu akhirnya selesai. Nafas Ardi tersengal. Bajunya basah kuyup oleh keringat. Pak Slamet mendekat, menepuk bahunya pelan. Lumayan. Tidak banyak pemuda yang sanggup menyelesaikan kerjaan ini. Kau punya nyali. Sejak saat itu, Pak Slamet mulai melihat Ardi dengan pandangan berbeda. Hari-hari Ardi di TPU dimulai. Setiap pagi, ia datang lebih awal, membersihkan area makam, menyapu jalan setapak, lalu membantu pekerja lain. Ketika ada pemakaman, ia ikut menggali kubur, mengangkat papan nisan, atau sekadar menyiapkan kursi untuk keluarga yang berduka. Pekerjaan itu tidak hanya melelahkan secara fisik, tapi juga mental. Melihat tangisan keluarga yang kehilangan orang tercinta membuat Ardi sering termenung. Ia belajar menghargai hidup dengan cara yang sederhana. Kematian bisa datang kapan saja. Meski begitu, Ardi perlahan mulai diterima oleh para pekerja TPU. Awalnya mereka meremehkan, tapi setelah melihat kegigihannya, mereka mulai menghargai. Bahkan beberapa di antaranya mengajarinya teknik menggali yang lebih efisien. Pak Slamet, yang awalnya skeptis, kini sering memberinya nasihat. Menjadi tukang gali kubur bukan hanya soal tenaga. Kau juga harus punya hati. Kita berhadapan dengan keluarga yang sedang berduka. Sikap kita harus sopan, sabar, dan menghormati mereka. Ardi mendengarkan dengan seksama. Ia sadar, pekerjaan ini lebih dari sekadar menggali tanah. Ada nilai kemanusiaan di dalamnya. Dan justru itu yang membuatnya semakin yakin bahwa jalan ini tidak sia-sia. Sementara itu, di kejauhan, ada sosok yang tak sengaja memperhatikan. Putri. Suatu siang, ia datang ke TPU untuk menghadiri doa bersama keluarganya di makam neneknya. Dari jauh, ia melihat Ardi sedang sibuk mengangkat papan nisan bersama pekerja lain. Wajahnya penuh keringat, tangannya kotor, tapi ada ketulusan yang terpancar. Putri sempat bertanya dalam hati, siapa pemuda itu? Tapi ia segera mengalihkan perhatian, menganggapnya hanya tukang biasa. Hari-hari berikutnya, Ardi menghadapi banyak rintangan. Tangan melepuh karena cangkul, punggung sakit karena mengangkat beban berat, hingga tubuhnya kelelahan. Pernah suatu kali, ia hampir pingsan saat penggalian di bawah terik matahari. Para pekerja lain menertawakannya, tapi Pak Slamet segera memberinya air minum. Kalau kau mau bertahan di sini, jangan hanya andalkan semangat. Jaga juga tubuhmu, pesan Pak Slamet. Ardi mengangguk. Ia tahu dirinya harus kuat. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh pegal, tapi selalu menyembunyikan rasa lelah itu di depan orang tuanya. Ia hanya bilang bahwa pekerjaannya menyenangkan dan penuh pelajaran. Ibunya kadang curiga melihat luka di tangannya, tapi Ardi selalu menenangkan dengan senyum. Di sisi lain, Ardi semakin sering melihat Putri dari jauh. Kadang saat ia datang ke TPU, kadang saat ada kegiatan sosial di sekitar. Namun, Ardi tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin buru-buru. Baginya, saat ini yang terpenting adalah membangun fondasi, menunjukkan bahwa ia bukan pemuda manja, melainkan seseorang yang berani menanggung pekerjaan berat demi tujuan besar. Pelan tapi pasti, lingkungan TPU mengajarkan Ardi banyak hal. Ia belajar menghormati hidup dan kematian, belajar merendahkan hati, dan belajar melihat makna kerja keras yang sesungguhnya. Dan meski jalannya masih panjang, Ardi mulai merasa bahwa semua rasa lelahnya tidak sia-sia. Sore itu, setelah pemakaman selesai, Ardi duduk di bawah pohon rindang sambil menghapus keringat di dahinya. Pak Slamet datang menghampiri. Aku tidak tahu apa alasanmu memilih pekerjaan ini. Tapi aku bisa lihat, kau berbeda. Ada sesuatu yang kau cari di sini. Ardi hanya tersenyum kecil. Ia tidak bisa menjawab dengan jujur. Rahasianya masih ia simpan rapat-rapat. Dalam hati, Ardi berbisik,
Aku di sini karena cinta. Dan aku akan terus bertahan, seberat apapun rintangannya. Hari-hari Ardi di TPU semakin penuh tantangan, tapi juga penuh makna. Ia mulai terbiasa dengan pekerjaan berat, menggali kubur, membersihkan makam, hingga membantu keluarga yang berduka. Namun, di balik semua itu, Ardi menyimpan tujuan yang lebih besar, membuktikan ketulusannya, bukan hanya kepada Putri, tapi juga kepada dirinya sendiri. Suatu sore, saat ia sedang merapikan bunga-bunga di makam, terdengar suara tangisan seorang ibu. Ardi menoleh dan melihat seorang perempuan parubaya duduk di depan makam anaknya. Perempuan itu terlihat lemah, pakaiannya lusuh, dan jelas sekali hidupnya pas-pasan. Ardi mendekat dengan hati-hati, lalu menawarkan segelas air mineral yang selalu ia bawa. "Bu, istirahat sebentar. Jangan terlalu lama di bawah panas," katanya pelan. Perempuan itu menerima dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Tidak banyak orang yang mau peduli di sini," ucapnya. Sejak hari itu, Ardi sering membantu perempuan itu, bahkan kadang menyisihkan uangnya untuk membelikan bunga atau dupa sederhana. Kebaikan kecil itu menyebar dari mulut ke mulut. Warga sekitar TPU mulai mengenal Ardi sebagai tukang gali kubur yang berbeda. Bukan hanya pekerja, tapi juga punya hati. Tak lama kemudian, ada kejadian lain yang membuat nama Ardi semakin dikenal. Suatu siang, beberapa anak kecil terlihat bermain layangan di dekat area makam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka hampir jatuh ke dalam galian kubur yang baru dibuat. Ardi yang kebetulan lewat langsung berlari dan menarik anak itu sebelum terperosok. Para orang tua yang melihat kejadian itu berterima kasih padanya. Sejak saat itu, anak-anak di sekitar TPU akrab dengan Ardi. Mereka sering memanggilnya Bang Ardi, sambil meminta tolong membuatkan mainan sederhana dari bambu atau mengajari mereka membaca. Kebaikan Ardi tidak berhenti di situ. Ia juga sering membantu tetangga dekat rumahnya. Suatu ketika, seorang bapak tua di gang rumahnya kesulitan memperbaiki atap bocor. Ardi langsung naik ke atas genteng tanpa banyak bicara. Pernah juga ia membantu mendorong gerobak sayur seorang ibu yang rodanya patah. Semua itu ia lakukan tanpa pamrih. Ia tidak sadar, tindakan-tindakan kecil itu membuat orang-orang mulai melihatnya sebagai pemuda yang tulus. Kabar tentang Ardi akhirnya sampai juga ke telinga Putri. Saat menghadiri sebuah kegiatan sosial di sekitar TPU, ia mendengar warga bercerita tentang seorang tukang gali kubur yang suka menolong tanpa pamrih. Putri penasaran. Ketika ia menoleh ke arah yang ditunjuk, ia terkejut melihat pemuda yang pernah ia lihat beberapa kali di TPU. Sosok itu kini duduk bersama anak-anak kecil, mengajari mereka membaca dengan sabar. Putri memperhatikan lama. Ada rasa aneh yang muncul di hatinya. Siapa sebenarnya pemuda itu? Pikirnya. Ia tidak percaya ada tukang gali kubur yang bisa seceria dan sepeduli itu. Namun, ia belum berani mendekat. Baginya, Ardi masih sekadar sosok misterius. Sementara itu, Pak Slamet semakin kagum pada Ardi. "Kau ini beda, Di. Banyak orang bekerja di sini hanya untuk uang. Tapi kau, aku lihat kau benar-benar peduli. Itu jarang sekali," katanya suatu malam ketika mereka duduk di pos jaga. Ardi hanya tersenyum. Ia tidak berani menceritakan tujuan sebenarnya. Rahasia itu masih ia simpan rapat. Meski demikian, rintangan tetap ada. Beberapa pekerja lama merasa tersaingi oleh Ardi. Mereka iri karena warga lebih sering memuji Ardi dibanding mereka. Suatu kali, salah satu dari mereka sengaja menyembunyikan alat gali milik Ardi. "Kalau kau benar-benar kuat, cari sendiri," ejeknya. Ardi tidak marah. Ia hanya diam, lalu mencari alat lain. Ketika akhirnya ketahuan, Ardi memilih memaafkan. Sikapnya yang sabar justru membuat orang-orang semakin menghormatinya. Malam-malam Ardi masih penuh renungan. Ia duduk di beranda rumah, memandangi bintang-bintang sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu, kebaikan yang ia lakukan bukan hanya demi Putri. Lebih dari itu, ia sedang membuktikan pada dirinya bahwa ia mampu menjadi pribadi yang berharga,
meski dunia memandang rendah pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian, kesempatan lain datang. TPU mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk memperbaiki fasilitas. Saat itu, ada acara gotong royong membersihkan area makam. Banyak warga datang, termasuk Putri. Ia terkejut ketika melihat Ardi berdiri di depan, memimpin beberapa anak muda mengatur pekerjaan. Pemuda itu tidak hanya bekerja keras, tapi juga pandai mengarahkan orang lain. Putri yang biasanya hanya mengamati, kali ini mulai bertanya-tanya lebih dalam. Setelah acara selesai, Putri sempat mendekati salah satu ibu-ibu yang duduk di warung dekat TPU. "Bu, siapa sebenarnya pemuda itu? Yang tadi memimpin bersih-bersih?" tanya Putri. Ibu itu tersenyum. "Oh, itu Ardi. Dia tukang gali kubur di sini. Orangnya baik sekali. Suka menolong, tidak pernah mengeluh. Anak-anak juga suka padanya. Kalau bukan dia, mungkin TPU ini tidak serapi sekarang." Jawaban itu membuat Putri semakin penasaran. Sejak hari itu, pandangan Putri terhadap Ardi mulai berubah. Ia tidak lagi melihatnya hanya sebagai tukang biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Namun, ia masih menahan diri. Ia ingin mengenal lebih jauh sebelum mengambil kesimpulan. Bagi Ardi, semua yang ia lakukan masih terasa awal. Ia sadar, jalannya masih panjang. Tapi setiap kali ia melihat Putri dari kejauhan, hatinya bergetar. Ia merasa, sedikit demi sedikit, jembatan yang memisahkan mereka mulai terbangun. Bukan karena uang atau status, tapi karena ketulusan. Di bawah cahaya lampu TPU yang temaram suatu malam, Ardi duduk di bangku kayu bersama Pak Slamet. "Pak, menurut Bapak orang kecil seperti saya bisa tidak mendekati orang besar?" tanyanya pelan. Pak Slamet terdiam sebentar, lalu berkata, "Di dunia ini memang penuh perbedaan. Tapi kadang, yang membuat kita dihargai bukan harta atau jabatan, melainkan hati. Kalau hatimu tulus, siapapun bisa melihatnya." Ucapan itu menancap kuat di hati Ardi. Ia menatap langit, berbisik dalam hati, "Aku akan terus berusaha. Biar mereka tahu, aku bukan hanya tukang gali kubur biasa. Aku adalah seseorang yang bisa mencintai dengan sepenuh hati." Nama Ardi mulai terdengar di lingkungan sekitar TPU. Banyak warga menceritakan kebaikannya, termasuk cerita tentang bagaimana ia menolong ibu-ibu miskin, anak-anak kecil, hingga tetangga yang kesulitan. Berita itu pelan-pelan sampai juga ke telinga Pak Dharma, ayah Putri. Awalnya ia hanya menanggapi dengan acuh, menganggap semua itu hal biasa. Tapi ketika Putri mulai menunjukkan rasa penasaran terhadap sosok Ardi, Pak Dharma mulai merasa terusik. Pak Dharma adalah tipe pria keras kepala, disiplin, dan sangat protektif terhadap anak semata wayangnya. Sebagai seorang anggota DPR, ia terbiasa hidup dalam dunia penuh aturan dan prestise. Bagi dirinya, Putri harus mendapatkan pasangan yang sepadan, berpendidikan tinggi, mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Maka ketika ia mendengar bahwa Putri sering memperhatikan seorang tukang gali kubur, darahnya langsung mendidih. "Putri, kau tahu siapa orang itu? Dia hanya tukang gali kubur. Tidak ada masa depan," bentak Pak Dharma suatu malam ketika Putri baru pulang dari kegiatan sosial. Putri kaget mendengar nada tinggi ayahnya. "Ayah, aku hanya kagum dengan kebaikannya. Dia orang baik." "Orang baik saja tidak cukup," potong Pak Dharma tajam. "Kau anak seorang DPR. Kehormatan keluarga ini ada di pundakmu. Jangan sampai kau membuat malu dengan dekat pada orang rendahan." Putri terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu ayahnya mencintainya, tapi ucapan itu terasa menusuk. Malam itu, ia menangis diam-diam di kamarnya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Putri, Pak Dharma mulai mencari informasi tentang Ardi. Ia menyuruh asistennya menyelidiki latar belakang pemuda itu. Dari laporan yang diterimanya, diketahui bahwa Ardi memang berasal dari keluarga miskin. Ayahnya sopir angkot, ibunya pedagang kecil, dan kini bekerja sebagai tukang gali kubur di TPU. Pak Dharma tersenyum sinis. "Tepat seperti dugaanku.
gumamnya. Beberapa hari kemudian, Pak Dharma memutuskan untuk menemui Ardi secara langsung. Ia datang ke TPU dengan mobil dinasnya, membuat semua orang terkejut. Pak Slamet yang melihat kedatangannya segera menyambut dengan sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Pak Slamet. "Saya ingin bertemu dengan Ardi," jawab Pak Dharma dingin. Ardi yang sedang membersihkan area makam menoleh kaget ketika namanya dipanggil. Ia berjalan mendekat, mencoba tetap tenang. "Saya Ardi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Pak Dharma menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata dengan suara tegas, "Kau yang bernama Ardi, ya? Aku sudah dengar tentangmu. Aku tahu apa yang kau inginkan." Ardi terdiam. Ia bisa merasakan aura tekanan dari pria itu. "Kalau maksud Bapak adalah putri, saya..." Ardi belum sempat melanjutkan kalimatnya, Pak Dharma langsung memotong. "Jangan pernah berani mendekati anakku lagi. Kau pikir dengan jadi tukang gali kubur lalu pura-pura baik hati, kau bisa menarik perhatiannya? Tidak. Kau tidak pantas." Kalimat itu menghantam Ardi seperti palu godam. Namun, ia tetap berusaha tenang. "Pak, saya tidak berniat jahat. Saya hanya ingin membuktikan bahwa ketulusan lebih penting daripada harta atau jabatan." Pak Dharma menatapnya dengan tatapan tajam. "Ketulusan tidak akan membayar masa depan anakku. Jangan samakan dunia kita. Nak, kau dari gang sempit. Aku dari gedung parlemen. Kita berbeda." Pak Slamet yang sejak tadi mendengarkan mulai merasa geram. Ia tahu siapa Ardi sebenarnya. Pemuda yang tulus, pekerja keras, dan pantang menyerah. "Pak Dharma, dengan segala hormat, Ardi memang hanya tukang gali kubur, tapi dia pekerja keras. Warga di sini menghormatinya. Jangan remehkan begitu saja," ucap Pak Slamet berani. Namun, Pak Dharma hanya mendengus. "Hormati dia sesukamu. Tapi dia tidak akan pernah jadi bagian dari keluargaku." Setelah berkata begitu, Pak Dharma kembali ke mobilnya dan pergi. Ardi berdiri terpaku. Ada rasa sakit di hatinya, tapi juga semangat yang justru semakin membara. Ia tahu jalan ini akan penuh rintangan, tapi ia tidak akan mundur hanya karena ditolak. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat bagi Ardi. Beberapa kali ia mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Ada orang-orang yang tiba-tiba menatapnya sinis, bahkan ada kabar burung yang menyebar bahwa ia hanya mencari keuntungan dari dekat dengan putri. Semua itu jelas ulah orang-orang yang mendapat pengaruh dari Pak Dharma. Tapi Ardi tetap sabar. Ia memilih membalas dengan perbuatan nyata. Suatu hari, ada keluarga miskin yang kesulitan membayar biaya pemakaman. Ardi dengan sukarela menanggung sebagian biaya, meski itu berarti uang makannya berkurang. Kejadian itu membuat warga semakin kagum padanya. Mereka mulai melihat bahwa Ardi berbeda dari pemuda lain. Kebaikannya tulus, tanpa pamrih. Putri yang mendengar kabar itu semakin bingung. Ia tahu ayahnya keras, tapi ia juga melihat kenyataan bahwa Ardi benar-benar orang baik. Ia mulai memberanikan diri untuk sesekali berbicara dengan Ardi saat ada kegiatan sosial. Dari percakapan singkat itu, Putri merasakan kehangatan dan kejujuran yang jarang ia temui di kalangan orang-orang berstatus tinggi. Pak Dharma tentu tidak tinggal diam. Ia kembali mendekati Ardi, kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Aku tidak main-main, Ardi. Kalau kau masih berani dekat dengan Putri, aku akan pastikan hidupmu sulit. Aku punya kuasa. Jangan coba-coba melawan." Ardi menunduk, tapi dalam hatinya ia bertekad. "Silakan, Pak. Saya tidak melawan. Saya hanya ingin menunjukkan siapa saya sebenarnya. Kalau memang hati Putri menolak, saya akan mundur. Tapi selama masih ada harapan, saya tidak akan menyerah." Pak Dharma terdiam sejenak, tidak menyangka mendengar jawaban setenang itu. Ada sedikit rasa hormat yang muncul, meski ia tetap menutupinya dengan wajah dingin. "Kau keras kepala," katanya sebelum pergi. Ardi tahu, konflik ini baru permulaan. Ia sadar, menghadapi Pak Dharma tidak mudah.
Tapi ia juga yakin, kebenaran dan ketulusan tidak akan selamanya bisa disembunyikan. Ia hanya perlu bertahan, terus berbuat baik, dan membuktikan bahwa meski ia seorang tukang gali kubur, hatinya jauh lebih mulia dari sekadar status dan jabatan. Malam itu, ketika duduk bersama Pak Slamet di pos jaga, Ardi menghela napas panjang. "Pak, apakah saya salah mencintai Putri?" tanyanya lirih. Pak Slamet menepuk bahunya. "Cinta tidak pernah salah, Di. Yang salah itu kalau kau menyerah sebelum berjuang. Lanjutkan saja. Kalau hatimu tulus, cepat atau lambat mereka akan melihatnya." Ardi mengangguk, matanya menatap jauh ke kegelapan malam. Ia tahu badai besar menantinya, tapi ia sudah siap berlayar menembusnya. Selepas banyak kejadian di TPU, Putri mulai menyapa Ardi tanpa canggung. Sapaan itu bertambah menjadi percakapan tentang kegiatan sosial, lalu berkembang menjadi obrolan yang hangat. Putri sering membawa buku cerita untuk anak-anak. Ardi menyiapkan tikar di bawah pohon Kamboja agar mereka bisa membaca bersama. Di sela suara azan dari musala dekat gerbang, mereka berbagi pandang tentang hal-hal sederhana, harga sayur di pasar, jalan kampung yang berlubang, dan cara memotivasi anak-anak agar rajin sekolah. Ardi menjaga jarak dalam kata-kata. Ia tak ingin tergesa. Ia memilih mendengar lebih banyak daripada bicara. Putri memperhatikan kebiasaan itu. "Kau tenang sekali menghadapi orang," katanya suatu sore. Ardi menjawab, "Kalau hati orang sedang berat, perlu tempat untuk menaruh beban. Saya coba jadi tempat itu." Putri mengangguk. Ia jarang bertemu pemuda yang mampu bicara setenang itu tanpa sok bijak. Mereka mulai saling menghargai ritme. Jika Putri datang terlambat karena rapat, Ardi mengalihkan anak-anak ke permainan tebak kata. Jika Ardi harus menggali makam mendadak, Putri memindahkan kelas baca ke saung, memastikan anak-anak tetap nyaman. Obrolan ringan itu perlahan menjadi ikatan emosional. Ardi masih menyembunyikan siapa dirinya di luar TPU. Ia tidak pernah menyebut kampus atau rencana masa depan. Yang ia tampilkan hanyalah kerja keras dan ketulusan. Kadang ia menertawakan dirinya sendiri sebagai calon menantu DPR yang sedang menyamar. Suatu siang, langit mendung menggantung. Di pos jaga TPU, seorang kawan lama Ardi, Edo, muncul. Ia menepuk bahu Ardi sambil bercanda keras. "Sarjana unggulan nyamar sampai kapan? Dapat tawaran kerja besar, kok malah betah jadi tukang gali?" Ucapannya terdengar jelas, dan Putri berdiri tak jauh dari sana. Kata "sarjana" itu seperti batu yang dilempar ke danau, membuat riak besar di hati Putri. Sore harinya, Putri menegur Ardi. "Kau lulusan sarjana? Mengapa kau tidak bilang?" Suaranya bergetar. Ardi menunduk, menjelaskan bahwa ia ingin dinilai dari perbuatannya, bukan gelar. "Kalau aku datang sebagai sarjana, mudah terlihat lebih pintar. Aku tidak mau memulai dari situ," katanya. Putri terdiam lama. Perasaannya campur aduk, antara kagum dan kecewa. Ia pamit dengan wajah dingin. Kabar itu cepat sampai ke telinga Pak Dharma. Malamnya ia memanggil Putri. "Benar dugaanku, dia tidak jujur," katanya keras. Putri tidak menjawab, namun wajahnya menyimpan kebingungan. Ingatannya dipenuhi gambaran kebaikan Ardi, tawa anak-anak, bantuan untuk ibu-ibu, kesabaran saat menolong orang miskin. Pak Dharma tetap marah, tapi mulai mendengar cerita lain dari warga. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan amarahnya sendiri. 2 hari kemudian, Ardi memutuskan meninggalkan TPU. Ia merasa kehadirannya hanya membawa keraguan. Di gudang kecil, ia melipat seragam lusuh dan menyimpan cangkul yang gagangnya sudah halus oleh keringat. "Kalau tak ada lagi yang bisa kubuktikan, mungkin ini saatnya menepi," gumamnya. Ia pamit pada Pak Slamet. Sang mentor berkata, "Orang yang menepi karena lelah bisa kembali. Orang yang menepi karena takut akan hilang. Pilih yang mana?" Ardi tersenyum tipis, tak menjawab. Saat melangkah ke gerbang, Putri datang berlari kecil. Nafasnya terengah, matanya basah. "Ardi, jangan pergi,"
katanya lirih. Ardi berhenti. Putri menatapnya. Aku marah karena kau menyembunyikan sesuatu. Tapi aku juga tak bisa menutup mata. Kau memilih pekerjaan ini bukan untuk pamer derita, melainkan untuk menguji dirimu. Itu tidak biasa. Di belakang Putri, Pak Dharma muncul. Wajahnya tegang, tapi suaranya lebih lembut. Aku tidak suka caramu, Di. Tapi aku menghargai orang yang mau berada di lapangan paling kotor demi memahami manusia. Itu bukan pekerjaan ringan. Ardi menunduk, lalu menjelaskan jujur bahwa ia menolak tawaran kerja demi memilih TPU agar hatinya ditempa. Bukan karena miskin, melainkan karena ingin memulai hidup dengan ukuran berguna dulu, baru berkuasa. Pak Dharma menatap lama, lalu berkata, keberanianmu mencolok, tapi integritasmu belum teruji panjang. Putri menambahkan, aku belum mau menerima lamaran siapapun. Kalau kau serius, buktikan dengan perjalanan hidup yang jelas. Datanglah lagi setelah menempuhnya. Ardi mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada janji manis. Hanya kesepahaman yang lahir dari luka kecil. Ia menyimpan seragam itu, bukan untuk bersembunyi, melainkan sebagai pengingat bahwa martabat manusia dibangun oleh kerja dan ketulusan. Putri pulang bersama ayahnya, sementara Ardi berjalan menyusuri gang sempit dengan hati lebih terang. Perjalanannya belum selesai, dan justru disitulah hidup menemukan maknanya.